Di pagi hari ini sahabat MK dengan topik tadi dampak dan solusi defisit kalori dalam sudut pandang holistik ini seperti apa. Kalau di termin yang pertama tadi kita sudah simak sahabat MK, defisit kalori yang kita memang saat ini tengah dapatkan juga informasi dalam hal untuk menurunkan berat badan. Tadi sudah dibahas begitu sahabat MK oleh Ibu Wiwiyatsi. Kita akan bahas juga fenomena yang satunya kembali Bu ya. Kaitan dengan Ya, defisit kalori ini lepas bulan Ramadan dan hari raya. Ini seperti apa, Bu? betul. Baik ya. Jadi karena memang saat ini kenyataan di lapangan ini banyak gangguan-gangguan kesehatan ya. Ya, Itu terkait dengan masalah defisit kalori. Sebetulnya lebih ke defisit energi otomatis ya. ya, Seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti bahasan yang lalu sebelum Ramadan mungkin ya saya bahas itu. betul. Sebetulnya kalau ketika Ramadan itu kita betul-betul benar-benar puasa lah intinya ya, betul-betul menerapkan pola yang seharusnya. Nah, Ya. itu insya Allah ini tidak akan terjadi ya. Nah, pada kenyataannya yaitu ketika organ limpa lambung kita, sistem cerna kita itu tujuannya untuk diistirahatkan ya dengan perintah Allah itu sebetulnya kan untuk mengistirahatkan kemudian untuk bisa bekerja dengan lebih optimal selanjutnya kan begitu sebetulnya tujuannya Betul. ya. Tapi ya yang terjadi ini banyak memang mungkin apa ya, apa karena sudah budaya ya, ini yang masih belum kita pahami ya. Jadi Ya. pola itu ternyata masih dipertahankan gitu ya. Artinya begini, ketika sahur ya istilahnya kita sudah berniat kan untuk sahur. Nah, otomatis niat kita itu merupakan pengumuman kepada organ-organ di dalam bahwa mereka istirahat gitu. Iya, Nah, iya. artinya kan sudah senang dong di awal gitu ya. Nah, tapi pada akhirnya baru selesai istirahat ketika beduk maghrib, kemudian si organ-organ ini dipaksa bekerja lebih berat 3 kali lipat dari yang biasanya. Kenapa begitu? Ya, seperti kita tahu karakter organ limpa lambung ini kan tidak menyukai kelembapan, Betul, ya betul. kan? Nah, tapi kenyataannya setelah buka puasa itu makanan-makanan yang masuk langsung makanan yang memang sangat lembab, ya, terus Iya, iya. berat sekali buat organ ini bekerja. Ya, jadi Iya. kalau misalkan sudah masuk ya seperti ya kita tahu sendiri lah ya kalau apalagi di Bandung ya, ini lembab Iya. dingin. Jadi biasanya sudah wajib itu gorengan begitu ya, sunahnya Iya, kan iya. kurma ya Mas ya. Betul, Tapi betul. yang wajib tuh gorengan. Habis itu paduannya pasti dengan sop buah. Oh, Coba buah. bayangkan, ya bayangkan ini lembab sekali gitu ya gorengannya. Memang lembab dia lembab lembab panas kalau gorengan. Iya, Tapi iya. kemudian setelah itu masuk, nah ini limpa yang baru istirahat, kemudian terkaget-kaget dia harus bekerja ya seperti itu. Kemudian masuk yang sifatnya sop buah dingin sekali. Nah, berarti menurunkan sistem cerna yang ada di dalam kan suhunya tuh hangat di situ. Iya, Ya, iya. jadi dia kaget gitu. Ini apalagi kalau orang saum itu bukan hangat lagi, kondisi di dalam tuh panas sebetulnya, panas sekali. Nah, Oh, ketika baik, sedang baik. panas-panasnya itu karena kering, ini masuk yang sifatnya dingin. Kaget kan? Ya, Betul, jadi betul. jadi istilahnya yang tadinya dia harusnya sudah siap bekerja untuk mengolah makanan berubah jadi energi, nah jadi darah, akhirnya nggak sanggup gitu Baik, ya. baik. Apalagi masih dihajar lagi masuk lagi ya segala macamnya gitu kan. Nah, intinya dari situlah yang pada akhirnya organ ini tidak sanggup secara optimal merubah makanan yang masuk untuk menjadi darah dan energi. Itu jadi akhirnya kan defisit. Iya, iya. Logikanya gitu ya. Akhirnya defisit. Nanti setelah selesai 1 bulan begitu, kondisinya sudah defisit, tambah lagi lebaran. Ya, mau tidak Iya, mau namanya tradisi. Ini memang sulit untuk dirubahnya ya. Kalau iya, misalkan iya. dari awal sehat walafiat sebetulnya tidak ada persoalan gitu ya. Lembab masuk, keringkan. Masuk lagi lembab, keringkan. Itu sebenarnya tidak ada persoalan ya. Tapi Iya, yang iya. sering itu lembab terus tambah lembab lagi, tambah lembab lagi. Jadi nggak berhenti-berhenti gitu. Ya udah gitu badan kalau sudah masuk kelembapan pasti rasanya berat. Nah, kalau sudah Baik. berat, boro-boro mau olahraga, itu yang terjadi. Makanya kalau pas habis beres, biasanya malah hari pertama itu
pada ngantuk mestinya. Ya, Baik. anak apalagi udah Ya, masuk wah nanti berkunjung masuk lagi yang lembab begitu terus nah, tanpa dibarengi dengan menormalkan artinya menyeimbangkan dengan yang bersifat kering ya kering. itu yang terjadi. Nah, kemudian, nah itulah jadi apa defisit kalori yang dari sifat ini ya, dari pola yang keliru. Hmm, Nah, ini banyak pada akhirnya menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Ini paling minimal flu, ya, batuk baik, pilek baik. itu udah paling minimal. Ini, Radang terus misalnya ada Bu ya. iya, ada kasus yang diare Ya, sepanjang ya. hari, gitu. Kemudian ada yang pusing, sakit kepala terus menerus. Ya, udah ada yang sampai 1 bulan setelah Lebaran terus saja begitu. Nah, terus yang parah-parahnya juga banyak bertambah kasus stroke, ya. Banyak ini ya, kasus kelumpuhan, stroke yang dikarenakan itu karena terlalu defisit, ya, energinya. Seperti itu, ya. Nah, maka ini di akhir kita bisa ngambil kesimpulan ya, atau misalnya langkah-langkah sebaiknya seperti apa sih, gitu ya. Kalau untuk yang pola supaya ya satu dalam rangka sehat, kemudian berat badan ideal, pasti itu yang diinginkan ya. Yang pertama yang itu yang boleh dicatat ya. Yang pertama, kita ketahui dulu kira-kira kebutuhan kalori kita tuh untuk hariannya seberapa banyak sih ya. Itu memang kalau nggak mau ribut nggak usah dihitung-hitung nggak apa-apa ya. Bisa dicari juga di Google boleh. Tapi prinsipnya ya kita tahu saja, oh saya kalau seharian ini kegiatannya ini, gitu kan ya. Oh saya mau olahraga lebih banyak misalkan. Kalau Ya, namanya olahraga lebih banyak, otomatis kan nanti ada pembakaran kalori ya, itu. betul. Nah jadi otomatis jangan sampai kondisi awalnya kita defisit. Kalau yang kira-kira kondisinya masih ngerasakan, kok saya cepat capek ya, lemah letih lesu ya. Nah, kalau kita mau olahraga, ambil olahraganya yang ringan. Kemudian pastikan sudah ada asupan yang masuk ya. Minimal mungkin apa sarapan sederhana, mungkin paling tidak ada air madu, atau mungkin 2 buah pisang, atau kuning telur ayam kampung ya. Jadi itu dipersiapkan dulu. Kemudian olahraganya sifatnya ringan. Kecuali untuk tipe-tipe yang memang over ya. Jadi tubuhnya kuat banget ya, terus tinggi Ya. besar, misalnya atau enggak gemuk sekali tapi kondisinya kuat. Tidak ada rasa apa namanya lemah letih lesu. Nah itu silakan. Itu bakar kalorinya lebih banyak. Durasi olahraganya bisa lebih ke yang berat ya. Nah itu betul ya bisa bisa dilaksanakan. Jadi prinsipnya tahulah kita ketahui kebutuhan kita kayak gimana sih gitu ya. Jadi menyesuaikan. Yang keduanya, perhatikan pola makannya ya. Jadi sebetulnya kalau yang belum gemuk-gemuk amat ya, kalau mau jaga kelangsingan sebetulnya dengan pola makan ini juga udah cukup ya. Artinya menjauhkan minum dari waktu makan ya. Minimal 1 jam sebelum makan, 1 jam setelah makan itu sangat-sangat membantu. Iya. Bukan saja untuk berat badan ideal, tapi juga untuk kesehatan. Sebetulnya kalau semua bisa menerapkan pola sunnah ini, itu insya Allah tidak ada yang sakit ya, apalagi Ya. ditambah tidak apa namanya bisa mengelola stres. Nah ya Baik, baik. tenang gitu ya, terus semuanya saya happy, makannya dijaga seperti ini, insya Allah itu jadi bentukannya darah, energi, antibodi semuanya cukup. Ya itu dari pola. Yang ketiga, nah, itu kurangin atau stop sama sekali makanan yang over lembabnya, ya. Karena rata-rata ini coba sahabat-sahabat MK boleh deh semuanya lihat di cermin masing-masing, ya. Iya. Lihat lidahnya, lidahnya dijulurkan. Coba lihat ini apa kalau lidahnya itu lebih gemuk ya, lebih gemuk, lebar, pinggirannya apalagi sudah ada bercetak gigi ya. Jadi ada rege-rege seperti Iya, iya. bercetak gigi itu sudah menunjukkan over lembab di dalam sistem cerna, di dalam tubuh. Apalagi kalau di permukaan lidahnya sudah ada selaput ya yang melapisi agak tebal ya, entah itu putih, entah itu warna kuning, ada selaput di permukaan, itu waspada ya, berarti itu lendir di dalam tubuh terutama di pembuluh darah sudah over ya. Jadi itu Baik, baik. hati-hati. Jadi kalau yang seperti itu bentuk makanan lembabnya bukan dikurangin, tapi di top.
ya. Oke, Tapi kalau baik. masih tipis-tipis gitu ya, terus belum ada keluhan yang sangat berarti, ya berarti hanya mengurangi saja gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya ini, yang berikutnya olahraga. Ya, Tadi olahraga ini juga harus menyesuaikan ya. Tadi ya sudah di awal dibahas ya, olahraganya menyesuaikan, tapi memang wajib olahraga ini. Buat yang sangat lemah, nah cukup di tempat saja, dalam kondisi duduk pun bisa ya, atau berdiri di tempat saja cukup melakukan peregangan. Ya, jadi peregangan dulu supaya namanya apa namanya peredaran darah kita lancar aja dulu ya, biasanya habis subuh habis tilawah, nah itu enak tuh ya, lakukan olahraga ringan-ringan saja dan seluruh persendian digerakkan ya. Kita kan punya sendi di bahu, berarti bahu diputar-putar, kemudian ya. di sikut juga itu dijungkat-jungkit ya, digerak-gerakan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, nah semua persendian yang bergerak itu bertujuan untuk melancarkan kelenjar getah bening ya. Jadi nanti terhindar dari penyakit-penyakit yang sifatnya benjolan ya, terus apa namanya tumor seperti itu ya. Kelenjar-kelenjar yang suka menumpuk begitu ya, jadi semacam kelereng gitu kalau dipegang-pegang, nah lipoma. Jadi terhindar dari itu semua insya Allah ya. Baik, Gitu. baik. Kemudian yang terakhir, minum air putih yang cukup gitu ya. Jadi nanti sesuai biasanya kalau secara teori itu berapa badannya berapa, nah, dibagi 20 ya gitu. Jadi kurang lebihnya misalkan 60 kilo, nah kurang lebihnya berarti air minum yang dibutuhkan sekitar berapa, bisa 2,5 ya atau sampai 3 liter, 2 liter kalau nggak salah. Oh, dua dibagi 30 berarti 2 ya, 2 liter ya kalau untuk 60 kilo. Nah seperti itu Ya. kurang lebihnya ya. Jadi pada prinsipnya kita bagaimana caranya menjaga keseimbangan saja gitu ya. Keseimbangan yang memang seimbang itu sama dengan sehat. Mungkin demikian untuk sementara. Baik, baik, Bu.